Jadi berkat satu langkah Mbak Puan yang cukup unik atau mungkin nggak disengaja gitu ya, yang foto dan videonya jadi viral di mana-mana itu, kondisi atau situasi PDI Perjuangan yang sebelumnya dikurung, coba diserbu oleh Kim Plus, oleh koalisi semua partai gitu ya. Hari ini malah memunculkan calon-calon yang bisa memenangkan pilkada di banyak wilayah. Selamat malam semuanya. Rencana pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto nampaknya sudah tinggal menunggu hari, karena ini sudah mulai kembali dimainkan oleh elit-elit Gerindra. Jadi kalau kita ngelihat urusan politik di Indonesia gitu ya, para elit ini ibaratnya tuh kayak mendung gitu ya. Kalau mereka sudah berbicara itu berarti sudah mendung dan kayaknya akan turun hujan. Jadi pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati yang sebenarnya ini sudah dirancang cukup lama oleh Mbak Puan Maharani gitu ya. Dan Mbak Puan setahu saya menurut informasi yang saya dapatkan itu sudah beberapa kali bertemu dengan Prabowo Subianto, baik itu sendiri dan maupun ditemani oleh staf atau orang-orang terdekatnya seperti Pak Said Abdullah. Jadi mereka memang sudah kemudian bertemu beberapa kali, tapi kemudian ini batal terlaksana gitu ya. Jadi pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega ini yang sudah dirancang jauh-jauh hari ini kemudian batal. Dan ini sempat saya bahas di video saya sebelumnya gitu, bahwa rencana pertemuan ini sudah hampir akan terjadi dan kemudian saya membuat prediksi. Ini kayaknya minggu depan nih Prabowo Ibu Mega ketemu gitu ya. Karena sudah cukup rapi waktu itu, tapi kemudian batal karena ternyata ada alasan-alasan yang saya nggak tahu persis apa alasannya, tapi dalam analisa atau pembacaan yang bisa saya sampaikan adalah pertemuan ini tidak kunjung terjadi karena ada kekhawatiran di internal PDI Perjuangan atau di loyalis PDIP. Karena kalau nantinya Ibu Mega ketemu dengan Prabowo sebagai calon presiden terpilih, itu khawatir nanti memunculkan isu-isu penolakan di internal gitu ya. Karena bagaimanapun pemilih atau loyalis PDI Perjuangan itu masih berharap PDIP menjadi oposisi. Masih ada suara-suara seperti itu. Dan kalau misalkan terjadi pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega sebelum penetapan pilkada, ini nanti khawatir akan mengubah peta atau bisa mengacaukan rencana-rencana PDI Perjuangan di pilkada 2024. Khawatir juga para loyalisnya jadi nggak militan atau nggak solid di pilkada. Makanya kemudian pertemuan ini ditunda-tunda dan mundur-mundur sampai kemudian kemarin ada satu momen yang menjadi titik baliknya gitu ya, di mana Mbak Puan Maharani dengan Pramono Anung yang memang sama-sama berada di istana waktu itu kemudian bertemu dengan Prabowo dan sempat ngobrol bertiga, dan foto ini videonya juga sempat viral gitu ya, karena Prabowo sempat bilang bahwa maunya sih Mbak Puan jadi wakil presiden gitu kan. Itu jadi viral di mana-mana, dan ternyata langkah yang tidak sengaja atau langkah yang cukup cepat dilakukan oleh Mbak Puan ini kemudian bisa mengubah peta politik di PDI Perjuangan. Pertemuan dengan Prabowo nampaknya gitu ya tidak kemudian terjadi kekhawatiran seperti yang sebelumnya dianalisa oleh kalangan internal gitu ya, yang takutnya nggak solid, takutnya terjadi penolakan dan sebagainya, itu ternyata nggak ada gitu. Bahkan dengan pertemuan dengan Prabowo, Puan dengan Prabowo dan kemudian ditemani oleh Pramono Anung, itu ternyata malah berdampak positif kepada Pramono dan calon-calon PDI Perjuangan yang lain di berbagai daerah, sehingga isu-isu tidak solid atau isu-isu penolakan soal bagaimana PDI Perjuangan harus menjadi oposisi dan seterusnya itu terbantahkan oleh satu pertemuan secara tidak sengaja di istana gitu ya, antara Pramono, Puan Maharani dan Prabowo Subianto. Ini memang pertemuan yang sangat spontan gitu ya, meskipun tidak ada pembicaraan yang bisa kita dengar selain kalimat kamu maunya jadi wakil presiden, kata Prabowo Subianto yang diucapkan kepada Puan Maharani gitu ya. Tapi dari video, dari foto itu saja itu ternyata kemudian mampu memberikan dampak positif kepada Pramono Anung, karena Pramono dianggap sebagai orang yang cocok atau pantas untuk menjadi gubernur Jakarta, dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya merasa tidak masalah kalau kemudian cagupnya atau gubernur Jakarta adalah Pramono Anung.
Dan makanya setelah itu keesokan harinya Ridwan Kamil jadi nampak panik atau kaget gitu ya, sampai kemudian memberikan klaim bahwa Prabowo Subianto itu bestinya dia. karena kemudian pertemuan antara Pramono Puan dan Prabowo itu ternyata berdampak positif kepada Pramono Anung. Jadi ya sekalipun ini spontanitas, tidak sengaja dan sebagainya, tapi apa yang ada dalam pikiran Mbak Puan Maharani saya nggak ngerti. Terlepas itu apakah sengaja atau nggak sengaja dari sisi Mbak Puan gitu ya, tapi dampaknya benar-benar terasa di Pilkada 2024 karena PDI Perjuangan jadi punya kans untuk menang di Jakarta. Jakarta yang sebelumnya dianggap oleh beberapa pengamat itu PDI Perjuangan ini nyerah gitu ya, nggak mau menang gitu ya, ngalah dan sebagainya. Tapi kemudian kan bisa kita lihat bahwa ternyata Pramono bisa memberikan dampak yang sangat positif kepada PDI Perjuangan. Dan memang di luar soal Jakarta, di Jawa Tengah, Jatim, dan Banten juga PDI Perjuangan punya kans dan peluang. Tapi yang paling krusial kan di Jakarta calonnya, karena itu cukup mengejutkan, tidak diprediksi oleh banyak orang sehingga dibilang ini PDI Perjuangan ngalah gitu. Tapi sekarang kayaknya mereka yang harus ngalah, kubu Ridwan Kamil yang harus ngalah gitu. Dan memang soal pilkada ini sebenarnya Prabowo sudah pernah menyampaikan bahwa urusan pilkada ini silahkan senior-senior bebas, kadang kita koalisi, kadang kita nggak koalisi, bebas terserah saja gitu ya. Dan pernyataan itu kemudian membantah soal adanya upaya skenario Kim Plus untuk menguasai di berbagai daerah, karena dari sisi Prabowo sendiri, dari sisi kacamata Prabowo gitu ya, nggak masalah gitu ya kalau misalkan terjadi koalisi dengan PDI Perjuangan. Jadi dari pernyataan Prabowo, kemudian langkah-langkah yang coba dilakukan oleh Mbak Puan Maharani ini kemudian mengubah peta sehingga elit-elit PDI Perjuangan dan kader-kader dan loyalisnya hari ini mulai menyadari bahwa lawan mereka bukan Prabowo Subianto, tapi skenario dari Presiden Jokowi yang sebelumnya ingin mengubah RUU Pilkada dan kemudian ingin memaksakan Kaisang sebagai cagup ataupun cawagup gitu ya. Jadi satu langkah, satu pertemuan, satu foto, satu video ternyata bisa berdampak sedemikian luasnya sampai kemudian pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati ini bisa segera terlaksana. Dan Mbak Puan nampaknya sudah mempersiapkan, hari ini juga sudah disampaikan bahwa menurut Mbak Puan pertemuan itu akan segera terjadi. Tapi di luar soal pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto yang hari ini mulai terlihat sudah lancar gitu ya, kayaknya sudah nggak ada hambatan lagi. Tapi untuk urusan pilkada ini juga ada dampak dan sisi positifnya gitu, karena setelah pertemuan itu dengan Prabowo Subianto di Jawa Tengah sendiri gitu ya, itu kan memang sebelumnya sudah diputuskan bahwa cagup dari PDI Perjuangan adalah Andika Perkasa, Andika Rambo Perkasa. Ada orang bilang mirip Rambo gitu ya, melawan. Nah sudahlah, lawannya nggak usah disebut. Nah, Mbak Puan juga sudah sempat konsolidasi di Jawa Tengah dan kemudian efeknya nampaknya mulai sudah juga terasa. Dan itu sekali lagi karena memang bagi Prabowo untuk urusan pilkada ini dia nampaknya tidak ingin cawe-cawe. Dan karena presiden terpilihnya sudah nampak tidak ingin terlibat dalam urusan pilkada atau dibebaskan siapa saja gitu ya. Maka setelah itu beberapa hari atau keesokan harinya gitu ya, Presiden Jokowi itu tiba-tiba datang ke Jawa Tengah dan kemudian bikin video dengan Lutfi gitu ya, video amatir, dibuat amatir, tapi bahasanya itu nggak amatir gitu. Jadi saya ada videonya kemarin, lupa, tapi nggak penting juga untuk kalian tonton gitu ya. Jadi videonya tuh dibuat amatir pakai HP gitu ya, seolah-olah ini pertemuan yang tidak sengaja gitu ya. Terus kemudian Pak Jokowi memberikan pernyataan bahwa Pak Lutfi ini ya dulu sering sama saya dan sebagainya gitu ya. Itu kan bukan pertemuan yang netral atau apa ya, pertemuan yang tidak disengaja gitu, bukan pertemuan yang tidak terkonsep gitu. Ini kan kayak terkonsep banget gitu, endorsementnya itu terkonsep banget. Jadi video ini sempat beredar tapi kemudian nampaknya tidak jadi diviralkan karena antara pengambilan dan konteks atau isi materinya itu tidak sesuai. Tapi pada intinya kalau kita ngelihat dari bagaimana Presiden sampai kemudian memberikan pernyataan secara langsung gitu ya, dukungan secara tidak langsung kepada calon gubernur Jawa Tengah M. Lutfi gitu, itu kayaknya menunjukkan bahwa efek positif dari langkah-langkah Puan Maharani untuk memenangkan calon-calonnya di Pilkada 2024 itu sudah mulai kerasa mengkhawatirkan bagi sisi Presiden Jokowi. Dan
Ini menarik gitu karena di Jawa Tengah ini adalah wilayahnya PDI Perjuangan, memang basis kandeng atau suara banteng gitu ya. Jadi menarik untuk kita lihat pertarungan di Jawa Tengah antara M. Lutfi dengan Andika Perkasa, Rambo versus itu kata orang-orang, karena ini juga akan menjadi satu pertaruhan bagi Presiden Jokowi dan Gibran gitu, karena Jawa Tengah ini adalah wilayahnya dia juga, dia orang Solo gitu ya, sehingga nampaknya Presiden Jokowi ingin memberikan satu area khusus kepada Gibran untuk bermain gitu ya, untuk bisa atraktif di satu wilayah agar kemudian namanya bisa terus bermain di media sampai 2029 gitu. Karena ya kalau di Jawa Tengah sendiri, di Solo sendiri, Gibran sudah tidak bisa melakukan manuver-manuver atau kegiatan-kegiatan, maka 2029 dia akan tenggelam begitu saja. Jadi berkat satu langkah Mbak Puan yang cukup unik atau mungkin nggak disengaja gitu ya, yang foto dan videonya jadi viral di mana-mana itu, kondisi atau situasi PDI Perjuangan yang sebelumnya dikurung, coba diserbu oleh Kim Plus, oleh koalisi semua partai gitu ya, hari ini malah memunculkan calon-calon yang bisa memenangkan pilkada di banyak wilayah, seperti misalkan Jakarta, kemudian Banten, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Ya, memang Jawa Timur masih cukup berat gitu ya, antara Risma dengan Khofifah, tapi ya kita lihat saja. Intinya, dari apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Puan Maharani, komunikasi-komunikasi yang sudah dilakukan jauh sebelum terjadi rencana pertemuan ini gitu ya, sebelum ada rencana ini, itu ternyata menjadi satu investasi politik yang dilakukan oleh Mbak Puan yang hari ini mulai mendapatkan manfaatnya gitu ya, karena komunikasi-komunikasi yang dilakukan antara Puan Maharani dengan Prabowo Subianto itu nampaknya menjadi satu jembatan untuk bisa memuluskan komunikasi antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto. Dan ke depan kita nggak tahu, menurut Pak Said Abdullah gitu ya, ya PDI Perjuangan nggak haram kalau kemudian jadi oposisi, pokoknya bebas saja. Yang penting bertemu dulu dan kemudian bisa kemudian membahas soal visi misi Indonesia ke depan. Soal urusan koalisi dan sebagainya ya soal nanti. Kalau soal urusan penolakan dan sebagainya kan sudah terbukti bahwa itu tidak ada lagi. Dan kalau sampai terjadi pertemuan ini antara Prabowo dengan Ibu Megawati, maka nampaknya itu seiring dengan melemahnya posisi atau pengaruh Pak Jokowi dan keluarga. Karena ya sudah selesai masalahnya, sudah selesai kekuatannya, maka jadi kalau kemarin dibilang elit Gerindra mengatakan bahwa pertemuan ini akan terjadi sebelum pelantikan, itu untuk menunjukkan bahwa antara Prabowo dengan Ibu Megawati hari ini sudah bisa ketemu sebenarnya tanpa harus menunggu Pak Jokowi selesai. Jadi pertemuan yang kita nggak tahu nanti apakah benar-benar akan terjadi sebelum 20 Oktober atau setelahnya gitu ya. Tapi itu akan menjadi indikator, akan menjadi satu catatan apakah kekuatan Presiden Jokowi sudah benar-benar lemah atau jadi nggak ada gitu ya, atau masih ada sampai detik-detik terakhir tanggal 20 Oktober. Karena kalau kekuatan Presiden masih cukup besar sampai 20 Oktober, maka ya pertemuan Ibu Mega dengan Prabowo maka akan dilaksanakan setelah pelantikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.